Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di materi kebutuhan dasar manusia. Ya, sekarang sudah memasuki bab 2. Yang kita bahas di bab 2 ini adalah tentang kebutuhan rasa nyaman, tidur, dan istirahat. Nah, ada tiga macam ya. Ada rasa nyaman, ada tidur, dan ada istirahat. Coba kalian lihat di samping gambar, itu adalah materi-materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, menurut Kolchaba, bahwasanya rasa nyaman itu suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan ketentraman, kelegaan, dan transenden. Jadi kalau menurut Kolchaba ini, seseorang dikatakan nyaman jika dia merasa tentram, kemudian merasa lega, dan merasa terbebas dari segala macam sakit, misalkan terbebas dari masalah maupun terbebas dari nyeri. Itu menurut Kolchaba bahwasanya definisi dari rasa nyaman itu sendiri. Nah, rasa nyaman itu harus dipandang secara menyeluruh, jadi tidak boleh dilihat dari satu sudut pandang saja. Bahwasanya rasa nyaman itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama itu fisik, bagaimana dia memaknai dirinya sendiri secara fisik ya, atau secara body image, keutuhan dari tubuhnya misalkan, atau dia nyaman dengan postur tubuh, dengan raut muka, atau dengan hidung yang mancung atau hidung yang pesek. Itu adalah contoh bagaimana seseorang itu harus merasa nyaman terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, bahwasanya manusia itu tidak akan lepas dari yang namanya interaksi sosial. Maka rasa nyaman yang harus dilihat ya, atau yang mempengaruhi itu ada sosial juga. Kemudian ada psikospiritual. Jadi bagaimana innernya, hubungan dia dengan Tuhan, atau dia memaknai emosinya. Nah, hubungan apa ini berhubungan dengan yang pertama, harga diri, kemudian bagaimana dia mendeskripsikan seksualitas, kemudian bagaimana dia mendeskripsikan makna kehidupannya. Yang terakhir ada lingkungan. Nah, lingkungan ini hubungannya dengan sekitar kita. Adapun beberapa hal yang dapat mempengaruhi rasa nyaman itu adalah contohnya ada cahaya, suara, warna, dan unsur alamiah lainnya. Kadang ada seseorang dia akan merasa nyaman ketika dia berada di ruang redup. Kadang ada juga yang merasa nyaman di ruangan yang terang. Kadang ada yang merasa nyaman di ruangan yang gelap. Jadi setiap orang-orang itu berbeda ya mendeskripsikan rasa nyaman. Nah, bahwasanya rasa nyaman itu harus dilihat dari keempat aspek ini, dan keempat aspek ini tidak bisa dipisahkan. Kemudian kita masuk ke kebutuhan tidur dan istirahat. Nah, bahwasanya setiap orang itu membutuhkan istirahat dan tidur agar dapat mempertahankan status kesehatan pada tingkat optimal, sehingga jumlah energi diharapkan dapat memulihkan status kesehatan dan mempertahankan kegiatan. Jadi bahwasanya istirahat dan tidur ini merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Seseorang jika di dalam hidupnya tanpa istirahat dan tidur, dia pasti akan mudah sakit. Maka untuk mencharge atau ngecas dirinya sendiri itu adalah dengan istirahat dan tidur, supaya energinya bisa pulih, kemudian kesehatannya juga optimal, dan juga mengistirahatkan organ-organ yang selama dalam satu hari itu dia bekerja, sehingga ketika tidur dan istirahat ini terpenuhi, memungkinkan untuk kegiatan selanjutnya itu akan lebih optimal.
Nah, kita masuk ke pengertian istirahat sendiri. Istirahat itu adalah kondisi yang tenang, rileks, tanpa ada stres emosional, bebas dari kecemasan, namun masih dalam keadaan aktivitas. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau kita lihat ya, istirahat sendiri itu kita bisa merasakan santai, tidak terbebani masalah apapun, tidak merasakan stres atau kepikiran tentang sesuatu, kemudian tidak merasa cemas, tapi kita masih dalam keadaan melakukan suatu kegiatan. Misalkan kita duduk-duduk di depan teras sambil melihat-lihat depan tanpa ada masalah apapun karena kita sedang bersantai, itu termasuk dari istirahat. Misalkan kalian tiduran di kasur sambil dengarkan materi ini, semua masalah sudah hilang. Nah, ini termasuk juga istirahat jika tidak ada yang terbebani dengan materi ini ya. Kalau suka dengan materi ini, kemudian kalian sambil tiduran, itu juga termasuk istirahat karena tidak ada hal yang menjadi beban ketika kalian beraktivitas pada kondisi tertentu. Nah, kemudian apa sih peran perawat dalam kebutuhan istirahat? Yaitu menciptakan lingkungan atau suasana yang nyaman untuk pasien istirahat. Jadi, seorang perawat itu sebenarnya juga memiliki peran bagaimana dia membuat si pasien ini agar dalam istirahatnya dia benar-benar rileks tanpa memikirkan masalah apapun. Misalkan kita menyingkirkan benda-benda yang dibenci oleh pasien, atau kita membantu memenuhi kebutuhan pasien terkait misalkan terkait cahaya ya. Misalkan ada pasien yang tidak suka istirahat dalam kondisi terang, maka kita bantu bagaimana kita mengatur lingkungan sekitar kita agar si pasien ini ketika istirahat dia merasa tenang tanpa ada terbebani atau ada kecemasan atau tanpa ada hal-hal yang membuat si pasien ini kepikiran. Itu adalah salah satu tugas dari seorang perawat. Kemudian ini adalah beberapa gambaran bagaimana seseorang itu dapat istirahat. Yang pertama, merasa segala sesuatu berjalan normal. Jadi segala sesuatu ini maksudnya apa yang kita pikirkan itu berjalan dengan normal, tanpa ada masalah, tanpa ada hambatan. Nah, ketika apa yang kita pikirkan atau yang kita rencanakan itu berjalan dengan sesuai dengan keinginan kita, maka bisa dikatakan seseorang ini dapat beristirahat dengan tenang. Maksudnya beristirahat dengan tenang bukan mati ya, Rek ya. Tapi dia tidak terbebani terkait apa yang dia pikirkan. Kemudian yang kedua, merasa diterima. Bahwasanya merasa diterima ini ketika dia hadir ketika dia melakukan kegiatan tertentu, misalkan duduk-duduk, kemudian tidur-tiduran, itu dia diterima, artinya tidak ada yang mengklaim atau mengganggunya. Misalkan ketika kalian tidur seperti ini, dipanggil ibunya, "Duk, belikan terasi." Nah, kalian, walah pas laya-laya di kongkon-kongkon. Nah, itu apa? Kebutuhan istirahat kalian itu terganggu. Jadi kalian itu merasa ada masalah ketika kalian itu istirahat. Sedangkan kalau merasa diterima, ketika kalian istirahat pun itu tidak ada masalah, tidak ada yang mengganggu kalian. Kemudian yang ketiga, merasa diri mengerti apa yang sedang berlangsung. Jadi kalian sadar ketika kalian ada di suatu kondisi, kalian sadar dengan kondisi yang kalian rasakan. Jadi artinya itu kalian sadar bagaimana kondisi kalian saat ini. Itu yang disebut dengan merasa diri, mengerti apa yang sedang berlangsung. Jadi ketika kalian istirahat, misalkan sambil duduk-duduk,
kalian menyadari bahwasanya saya sedang istirahat dan sedang duduk-duduk menikmati hal yang tidak menjadikan diri saya sebuah masalah. Kemudian yang poin 4, bebas dari perlukaan dan ketidaknyamanan. Jadi tidak ada maksudnya nomor 4 ini tidak ada masalah ya, terkait misalkan kekerasan secara fisik maupun ketidaknyamanan, atau ketika kita merasa sudah tidak ada yang kita pikirkan selain istirahat yang membuat kita selalu nyaman. Misalkan kalau ketika kita duduk kemudian kita memikirkan misalnya ada tetangga yang menjelek-jelekan kita, nah itu berarti kita merasa tidak nyaman, maka itu belum bisa dikatakan sebagai istirahat yang benar. Kemudian yang kelima, merasa puas setelah melakukan aktivitas yang berguna. Misalkan ketika kalian bersih-bersih, setelah selesai bersih-bersih, kalian tirah baring atau tiduran di kasur. Nah itu juga termasuk istirahat karena kalian sudah puas merasakan bersih-bersih. Terus apalagi ketika kalian misalkan habis jalan-jalan jauh, misalkan 2 jam naik motor, sampai di rumah, duduk, istirahat, sambil diam, itu juga termasuk kondisi istirahat yang optimal. Jadi puas setelah melakukan aktivitas yang berguna. Yang terakhir, mengetahui akan mendapat pertolongan jika membutuhkan. Kondisi seseorang bisa dikatakan istirahat. Karena ketika dia melakukan sesuatu, dia merasa tidak nyaman atau merasa keberatan, kemudian ada yang membantu, dia merasa ringan, itu juga termasuk kondisi dalam istirahat. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai tidur. Nah, tidur itu adalah suatu keadaan atau perilaku individu yang relatif tenang disertai peningkatan ambang rangsangan yang tinggi terhadap keadaan terjaga dan mudah dibangunkan. Jadi keadaan seseorang ya merasa tenang, tapi ketika diberi rangsangan dia itu mudah terjaga, artinya mudah sadar dan mudah dibangunkan. Itu adalah tidur. Nah, tidur itu merupakan suatu keadaan istirahat yang terjadi pada suatu waktu tertentu. Berkurangnya kesadaran membantu memperbaiki sistem tubuh untuk memulihkan energi. Terkadang tidur itu juga fenomena tidak sadar yang disertai perilaku fisik psikis yang berbeda dari keadaan terjaga. Jadi di poin bawah ini bahwasanya tidur itu bagi setiap orang berbeda-beda. Artinya bisa terjadi pada kondisi tertentu. Entah itu di pagi hari, entah di sore hari, malam hari, entah saat dia merasa kelelahan. Nah, kemudian apa bedanya istirahat dengan tidur? Kalau istirahat itu kondisi kita sadar akan diri kita, ya tentang aktivitas yang kita lakukan. Artinya kalau istirahat, dia itu masih dalam keadaan aktivitas. Contohnya dia duduk, berbaring, entah itu dia jalan-jalan. Itu adalah termasuk contoh dari istirahat. Sedangkan tidur, dia benar-benar tidak sadar tentang dirinya sendiri. Itu adalah bedanya dari tidur dan istirahat. Mungkin ini dulu pertemuan kita di awal mengenai kebutuhan rasa nyaman, tidur, dan istirahat. Mungkin jika ada pertanyaan, nanti silakan bisa ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.